Baik, bagian ketiga kita membahas tentang layout and compositions. Di sini adalah kita membahas 5 prinsip dasarnya, yakni proximity, white space, alignment, contrast, dan repetitions. Kita membahas yang pertama yakni proximity. Proximity itu bertujuan untuk mengatur jarak antar konten, untuk menunjukkan hubungan-hubungan antar konten di dalam tampilan. Sebagai contoh, kita melihat tampilan di sebelah kiri yang tidak ada pengaturan jaraknya, artinya antara nama orang, pekerjaannya, alamat, dan icon-icon di sini memiliki jarak yang relatif sama. Sedangkan yang di bagian sebelah kanan terdapat secara visual kita dapat melihat ada pengelompokan. Pengelompokan berdasarkan kemiripan kontennya, ya, hubungan antar kontennya. Sehingga kita bisa memahami bahwa bagian yang atas ini merujuk pada siapa orang ini, ya, pekerjaannya apa. Yang bagian ini merujuk pada alamatnya di mana, cara menghubunginya, ya, kontaknya bagaimana. Dan yang sebelah kanan ini adalah emphasis, ya, icon-icon yang menekankan dari informasi yang disampaikan. Oke, dengan menggunakan proximity, mengatur jarak konten satu dengan konten yang lain, kita bisa membuat semacam pengelompokan informasi yang relevan sehingga tidak saling bertabrakan, tidak saling mengacaukan sudut, mengacaukan informasi yang ingin disampaikan kepada pengguna. Oke, contoh yang lain adalah seperti ini, ya. Ini adalah tampilan kita mengeset kalender, sorry, maaf, alarm, ya. Alarm di mana kita bisa melihat masing-masing jam alarmnya dipisahkan dengan baris, ya, garis, ya. Sehingga dengan jelas kita bisa melihat jam alarm yang diset, harinya, kemudian aktif atau tidak, dan seterusnya. Kemudian kita bicara tentang white space. White space adalah area kosong atau negatif space, ya. Seringkali disebut sebagai negatif space. Area kosong yang dipakai, emang sengaja dipakai untuk memusatkan perhatian pengguna kepada konten yang ingin disampaikan. Oke, jadi sebagai contoh di tampilan ini, kita berikan white space yang cukup besar supaya orang langsung bisa melihat dengan jelas pesan atau eh, teks yang disampaikan di sini. Oke, dengan menggunakan white space, konten yang disampaikan menjadi lebih lega, lebih enak dilihat, lebih leluasa, dan eh, ketika kita melihat, eh, kita akan merasa kontennya tersampaikan dengan baik, ya, tidak penuh atau tidak terlalu sibuk, ya, di pandangan kita. Ini contoh white space yang lain, ya. Di sini adalah aplikasi ramalan cuaca di mana ada sangat banyak sekali white space untuk mengisolasi informasi yang di tengah ini, ya, Bapak Ibu, ya. Jadi di sebelah kiri kanan itu banyak sekali white space. Kenapa? Karena kita ingin meng-highlight suhu, ya, suhu serta meng-highlight cuacanya bagaimana, seperti itu, ya. Dengan demikian perhatian user langsung tertuju dengan baik, pesan tersampaikan dengan leluasa dan baik. Kemudian ini adalah alignment, ya. Basic prinsipal yang ketiga adalah alignment. Bagaimana eh, konten yang diatur, ya, tidak teratur, ya, itu eh, terkadang membuat susah dibaca, susah dipahami, seperti itu. Bapak Ibu bisa lihat dari gambar teks ini ada semacam imaginary line, garis bantu yang bisa dipakai untuk acuan kita mengatur alignment, apakah itu alignmentnya center, left, right, atau sebagainya. Di PPT yang Bapak Ibu lihat sendiri, ini kita merasa tidak terlalu nyaman dengan tampilan seperti ini. Kenapa? Karena semuanya amburadul, tidak teratur, ya. Tapi kalau saya ubah seperti ini, PPT ini akan terlihat lebih baik, ya, di mana alignment masing-masing gambar ini dibuat lebih teratur, seperti itu. Jadi ada terkadang kita memanfaatkan alignment untuk membuat konten yang lebih teratur, lebih terorganize, sehingga memudahkan orang untuk melihat dengan seksama, melihat dengan cepat, ya, sehingga menekankan visual hierarkinya lebih
baik lagi. Oke, bagian ke prinsip yang keempat adalah kontras, di mana kita membuat satu dan dua hal itu saling bertolak belakang, saling kontras satu sama lain, sehingga menangkap perhatian user dengan cepat. Ada dua contoh yang sebelah kiri dan sebelah kanan. Contoh yang sebelah kiri ini adalah stiker, ya, desain stiker untuk menampilkan bahaya radiasi ya di suatu ruangan begitu yang ditempel di pintu ruangan. Caution radiation may cause superpower. Ya ini. Nah, bagian sebelah kiri tidak ada kontras yang dimunculkan secara detail, sedangkan di bagian sebelah kanan penggunaan warna kuning di sini serta latar hitam, teks hitam ini langsung bisa mendapatkan perhatian user. Ya, jadi dengan sekali lihat user akan ketangkep nih ya ke perhatiannya dia dan dilanjutkan user akan membaca lebih lengkap caution ini tentang apa. Seperti itu ya. Ada tiga part yang Bapak Ibu lihat di sini. Yang pertama adalah contrast caution dengan warna hitam. Ini tujuannya adalah untuk menangkap perhatian user. Yang kedua adalah informasi yang disampaikan tentang radiations. Gambar apa nih simbol simbol nuklir ya. Ini sebenarnya untuk menekankan pesan yang disampaikan gitu. Nah, ini adalah manfaat di mana kita bisa menggunakan kontras untuk menangkap perhatian pengguna dengan cepat. Kemudian kontras ini juga dipakai untuk call to actions. Sesuatu tombol atau hal yang penting biasanya bentuknya tombol ya, tapi tidak harus selalu berbentuk tombol. Dan call to action ini adalah langkah selanjutnya yang harus dilakukan oleh pengguna. Oke. Jadi misalkan contoh di sini ada halaman website yang mempromosikan sesuatu, kemudian di bagian bawah itu kita berikan sebuah call to action di mana user akan diminta untuk menekan tombol itu. Oke, jadi call to actions dibuat kontras dengan latar agar terlihat dengan jelas dan memungkinkan user memicu user untuk menekan tombol tersebut. Oke, berikutnya adalah repetitions. Repetitions itu artinya kita mengulang-ulang tampilan yang sama untuk konten yang eh, memiliki kesamaan topik ya. Sebagai contoh di sini di beberapa slide ini adalah slide PowerPoint ya. Ada beberapa elemen yang sama yang direpetisi. Sebagai contoh misalkan judul selalu terletak seperti ini. Kemudian ini ya judul, ini juga judul, ini juga judul, judul. Jadi kita bisa lihat repetisinya di sini. Kemudian footer selalu sama seperti itu dan seterusnya. Demikian juga ada panel-panel kartu seperti ini yang memiliki eh, pola dan tata letak yang sama, memiliki eh, grid layout yang sama. Repetition tujuannya baik ya, bukan berarti repetition itu negatif. Repetition dalam hal ini adalah untuk membiasakan user melihat atau menggunakan suatu software atau melihat suatu tampilan di layar. Jika user dibiasakan terus-menerus dengan task yang sama, dengan petugas yang sama, dengan topik yang sama, tampilannya juga sama. Ini akan membuat user makin cepat memahami dan makin cepat pula menyelesaikan tasknya. Nah, secara overall, Bapak Ibu, graphic design untuk UI UX harus menekankan pada penyampaian pesan yang baik, ya. Jadi, pilihan-pilihan tadi, teknis-teknis yang dipakai dalam menyampaikan, dalam menggambarkan UI kepada pengguna, itu harus didasarkan pada apakah ini bermanfaat membantu mendukung penyampaian tujuan atau penyampaian pesan dengan baik atau tidak. Oke. Yang kedua, kita sampaikan pesannya secara harmoni, secara estetik sehingga menarik untuk dilihat namun tujuannya tetap terpenuhi. Prinsip yang ketiga adalah less is more. Kita menggunakan prinsip desain seminimal mungkin. Oke, hindari penggunaan apa namanya hiasan-hiasan yang berlebihan. Oke, sebagai contoh gambar, gambar kita pakai untuk menekankan, mengemfasis pesan yang ingin disampaikan.